S23 cemburu. David terbangun dari tidurnya dan melihat Lily yang masih terlelap di pelukannya. Sayang bangun. David menyentuh hidung Lily dengan jarinya. 10 menit lagi ya. Ini udah subuh. Hari ini gak kuliah. Kuliah Kak jam 8. Lily menjawab dengan mata yang masih tertutup. Bangunlah. Badanku rasanya remuk. Kak David kayaknya gemukan ya. Apa? David langsung bangun dan membuka selimut Lily kemudian menggendongnya ke kamar mandi. David membaringkan Lily di batap dan dihidupkannya shower. Brus. Air shower yang hangat membuat Lily membuka lebar matanya. Kak David. Hahaha makanya bangun. Pakai ngatain Kak Dav gemukan lagi. Hahaha gitu aja marah. Keduanya pun malah beriang manja main air di kamar mandi. 15 menit kemudian, mereka menyudahi mandi dan segera sholat subuh berjamaah. Lily menyiapkan sarapan pagi dan ditemani David di dapur sambil mengerjakan tugas kantor. Lily dengan kesibukannya mondar-mandir mengambil barang mengalihkan pandangan David dari laptopnya. David berjalan ke arah Lily dan memeluknya. Sayang, kamu masak apa? Spaghetti Kak. Oh kayaknya enak. Tangan David yang tak mau diam sudah menerobos masuk ke dalam. Aduh Kak Dav jangan gini dong. Jangan mancing lagi. Ah. Kak Dav suka suaramu. Teruskan. David berbisik ke telinga Lily. Kak Dav mesum. Lily bakal terlambat ke kampus kalau Kak Dav kayak gini. Lily melepas tangan David saat akan turun ke bawah. Hehe iya maaf. Abis kamu godain Kak Dav terus. David berjalan kembali ke meja makan. Mana ada Lily godain Kak Dav. Wong dari tadi Lily lagi masak. Coba lihat kamu pakai baju apa. Tank top sejari. Dan hot pants kayak gitu. Apa bukan niat godain Kak Dav? Hihihi dasar suamiku aja yang gak bisa nahan. Lily membawa 2 porsi spaghetti dan meletakkan di meja makan. Kak Dav lelaki normal. Kalau punya istri cantik dan seasteris ye kayak kamu gak bakal bisa nahan. Tiap hari maunya minta jatah. David mencubit pipi Lily. Au, udah cepetan makan. Nanti terlambat ke kampus. Lily dan David segera menghabiskan sarapan dan bersiap untuk pergi. Sampainya di kampus Lily segera turun dari mobil. Pasalnya ia sudah telat karena harus kena macet di jalan tadi. David membuka kaca mobilnya. Sayang. Nanti pulangnya Kak Dav jemput ya. Oke Kak. Dah. Lily berjalan masuk ke kelas dan David pergi ke kantor. Tok. Maaf Bu saya terlambat. Masuklah. Terima kasih Bu. Tumben Bu Azizah gak marah kalau ada yang telat masuk, gumam Lily dalam hati. Perkuliahan pun dilanjutkan kembali. Perkuliahan pun selesai. Para mahasiswa meninggalkan kelasnya. Lily, kamu ikut ke ruangan saya. Baik Bu. Ibu Azizah meninggalkan kelas disusul Lily dan Gita mengikutinya dari belakang. Tumben Ibu Azizah manggil kamu. Bisik Gita kepada Lily. Entahlah. Aku juga gak tahu kenapa. Aku tunggu di perpus ya. Kalau sudah urusanmu sama Ibu Azizah. Oke. Gita pun meninggalkan Lily dan pergi ke perpus. Lily masuk ke ruangan Ibu Azizah. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Ada apa ya Bu? Begini. Kamu kan saudaranya Pak David ya? Memangnya kenapa Bu? Ibu mau nanya. Apa benar Pak David sudah punya istri? Setahu saya sudah Bu. Oh gitu. Apa mereka tinggal bersama? Karena ibu dengar dari kabar-kabar Pak David itu masih lajang. Ibu dengar dari mana? Banyak gadis-gadis dan dosen di sini yang bilang. Kepribadian Pak David memang tertutup Bu. Jadi sebaiknya ibu coba cari pria lain yang lebih sempurna buat ibu. Kamu mau gak komblangin saya dengan Pak David? Kalau kamu mau, saya akan jamin nilai kamu dapat A di mata kuliah saya. Apa Bu? Tapi itu namanya gak jujur dong Bu. Kamu mau bantu saya apa enggak? Kayaknya saya gak bisa Bu kalau bantu soal itu. Pak David sibuk di kantor saya sibuk dengan tugas kuliah.
Ya udah deh. Saya nitip ini ya buat Pak David kalau kamu mampir ke rumahnya. Apa ini Bu? Rahasia. Baik Bu. Nanti saya sampaikan ke Pak David. Lily pergi meninggalkan ruangan dosen dengan perasaan kesal. Lily menyusul Gita ke perpustakaan. Gita, hai Lily. Gimana tadi? Aku cuma diinterogasi soal Pak David. Kayaknya dia suka sama Pak David. Yang benar kamu. Lah ini buktinya. Lily menunjukkan bingkisan dari Ibu Azizah. Hahaha memang susah ya punya pria yang ganteng dan tajir. Kamu ngomong apaan sih? Saat mereka mengobrol, ternyata ada beberapa kakak tingkat yang mendengar percakapan itu. Mereka pun begitu penasaran. Saat Lily menunggu jemputan di koridor kampus, datanglah segerombolan mahasiswi mendekati Lily. Hai adik kelas. Iya Mbak, ada apa ya? Kami dengar kamu saudaraan ya sama Pak David. Memangnya kenapa Mbak? Kami mau nitip ini ya. Tolong nanti berikan sama Pak David. Para gadis memberikan banyak bingkisan kepada Lily hingga ia pun kesusahan membawanya. Banyak banget Mbak bingkisannya. Ini dari kami semua. Awas kalau gak sampai ke Pak David. Baiklah nanti saya berikan ke Pak David. Hari ini Lily begitu kesal dengan kejadian di kampus. Tak lama kemudian David sudah sampai di kampus. Lily berjalan menuju mobil David dengan kesusahan. David pun kaget saat melihat Lily membawa begitu banyak hadiah. Para gadis yang masih mengintip di balik dinding melihat Lily masuk ke dalam mobil. Pak David tuh emang keren banget ya. Andai aja dia jadi suamiku. Mimpi. Pak David tuh cocoknya sama aku. Mereka malah asyik berantem merebutkan David. Lily masuk ke dalam mobil dengan wajah kusut. Kamu kenapa sayang? Kado dari siapa sih banyak banget? Memangnya kamu ulang tahun? Mana ada kado buat aku? Itu semua kado buat Kak David dari fans kakak di kampus. Haha benarkah? Ya, Lily masih cemberut dan tak mau melihat ke arah David. David menjalankan mobilnya meninggalkan kampus. Sampainya di rumah. Lily langsung masuk ke dalam rumah sedangkan David mengambil bingkisan dari kursi belakang. Banyak banget hadiahnya. Pantas aja gadis kecilku ngambek. David membawa hadiah itu ke kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, David tak melihat istrinya. Yang terdengar guyuran shower dari kamar mandi. David meletakkan barang-barang di dekat sofa dan ia pun segera melepas jasnya. Lily yang baru selesai mandi hanya menggunakan handuk yang menutupi sebagian tubuhnya. Kamu godain Kak Dav ya? Enggak. Cuma numpang mandi. Shower di kamar depan mati Kak. Oh gitu. David tersenyum nakal kepada istrinya namun Lily tak menghiraukannya. Lily malah sibuk mencari baju ganti di lemarinya. Kamu marah ya sayang? Enggak kok. Cuma kesel aja. Memangnya mereka gak tahu ya kalau Kak David itu udah punya istri? Loh memang belum tahu kan? Yang tahu cuma Gita. Iya deng hehe. Tapi biar bagaimanapun Kak David kan udah gak di kampus lagi. Jadi gak perlulah ngejar-ngejar gitu. Memang pesona Kak David itu gak terkalahkan sayang. GR banget. David melemparkan ciuman di pipi istrinya. Kak, biar hilang marahnya. Jadi Kak Dav mau nerima hadiah-hadiah itu? Enggak. Itu biar diambil sama anak buah Kak Dav aja. Benarkah? Kak Dav cuma mau hadiah dari kamu sayang. Deret. Ponsel David bergetar dan membangunkan David. Dilihatnya ada panggilan dari Aura. Halo Dav. Kamu bisa ke rumah gak sekarang? Keira demam Dav. Aku gak tahu siapa yang bisa nolongin aku. Baiklah aku segera ke sana. David melihat Lily yang masih tertidur pun segera pergi menuju rumah Aura. Sampainya di sana. Aura sudah menunggu David di depan pintu. Bagaimana keadaan Keira? Dia sudah ku kompres Dav. Tapi panasnya belum turun. Ayo kita bawa ke rumah sakit. David menggendong Keira dan membawanya ke rumah sakit.
Lily terbangun dari tidurnya dan tangannya meraba-raba di sampingnya tidak ada orang. Kak Dav udah bangun ya? Lily kemudian duduk dan menyapu pandangannya tidak ada orang. Ia pun segera mandi. Setelah mandi, Lily mencari-cari keberadaan David. Kak David kemana sih kok gak bangunin aku? Mana pergi gak pamit lagi? Lily mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi David. Namun David tak menjawab teleponnya. David dan Aura sudah sampai di rumah sakit dan membawa Keira ke ruang IGD. Dokter memeriksa keadaan Keira di dalam. David dan Aura menunggu di luar. Semoga Kiga kenapa-kenapa hiks. Aura menangis di samping David. Kamu yang sabar. Mudah-mudahan gak ada apa. Setengah jam kemudian dokter keluar dari ruangan. Apa Anda orang tua si anak? Betul dok, saya ibunya. Begini Bu. Sepertinya anak ibu mengalami gejala DBD tapi kami akan memastikan hasilnya melalui tes darah anak. Ibu yang sabar ya. Saya permisi dulu. Ya Allah Keira hiks. Aura menangis saat mendengar anaknya terkena DBD. Kamu yang sabar ya Ra. Kita usahain yang terbaik buat nolong Keira. Makasih Dav. Keduanya pun masih duduk di ruang tunggu. Kondisi di rumah. Lily begitu gelisah karena David tak memberi kabar kepada Lily hingga larut malam. Lily begitu cemas. Kamu kemana sih Kak? Lily mondar-mandir di depan ruang tamu. David hendak pulang. Namun ditahan oleh Aura. Ra, aku pulang dulu. Dav, aku takut di sini sendirian. Kalau ada apa-apa gimana? Tapi Lily di rumah sendirian. Lily kan di rumah Dav. Pasti aman-aman aja. Di rumahmu kan banyak penjaga. Aku takut kalau ada apa-apa sama Keira hiks. Baiklah aku akan tinggal di sini menunggu Keira sampai sadar. Akhirnya Lily tertidur di sofa tamu sendirian hingga pagi. Lily terbangun dan merasakan tidak enak badan. Kepalanya pusing dan perutnya terasa mual. Lily pun segera berlari ke kamar mandi. Huik. Lily muntah-muntah di kamar mandi. Aku kenapa ya? Mungkin masuk angin semalaman tidur di luar. Kak Dav belum pulang lagi. Lily segera mandi dan bersiap untuk ke kampus. Sampainya di kampus. Lily menemui Gita di kelas. Hai Git. Hai Lily. Gita langsung memeluk sahabatnya itu. Kamu kenapa? Makasih banget ya Li. Makasih banget kamu dan Kak Dav bantuin pengobatan ayahku hiks. Iya Git sama-sama. Mudah-mudahan ayahmu cepat sembuh ya. Iya Li. Kenapa muka kamu pucat banget? Kayaknya aku masuk angin deh Git. Tadi pagi aku juga muntah-muntah. Apa? Jangan-jangan kamu masuk angin iya. Kamu udah mens belum? Udah sebulan lalu. Kayaknya ini telat 2 minggu. Wah bener deh. Jangan-jangan kamu hamil. Apa? Lily menutup mulut Gita. Kamu jangan keras-keras. Nanti malah dikira aku hamil sama siapa lagi. Ups maaf. Kamu udah ngecek belum? Belum Git. Coba nanti kita cek ya. Iya, dosen pun masuk ke dalam kelas mereka. Lily dan teman-temannya fokus memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung.